Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-31. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini saya beri tema, harus memiliki iman yang teguh. Hari ini kita akan mendalami lebih dalam berita yang dituliskan oleh Matius ini tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang buta. Mari kita lihat ayat demi ayat di dalam perikop ini, supaya kita benar-benar bisa lebih memahami kejadian tentang penyembuhan dua orang buta ini. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-27, di situ ada yang tertulis, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, kalimat ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan pulang dari tempat kepala rumah ibadat menuju tempatnya menginap, ada dua orang buta yang sedang mengikutinya sambil berseru-seru. Dua orang buta ini meminta pertolongan Tuhan. Dia berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus bisa dengan mudahnya menyembuhkan banyak orang sakit. Apalagi Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cuma-cuma. Pasti akan terus didatangi oleh banyak orang yang sakit, termasuk dua orang yang buta ini. Orang buta ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa dan penyembuhan. Kedua orang buta ini walaupun tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara mata jasmani dan tidak bisa melihat secara langsung setiap mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi dua orang buta ini memiliki iman. Iman mereka itu timbul dari pendengaran mereka. Jadi sekalipun mereka tidak bisa melihat, tapi mereka bisa mendengar apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya percaya orang yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun tidak bisa melihat dengan mata jasmani mereka, tetapi karena anugerah Tuhanlah mereka akan dapat memiliki pengertian, memiliki hikmat yang begitu dalam tentang perbuatan besar dan ajaib yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Percayai bahwa di dalam Tuhan semuanya bisa mendapatkan bagian dan anugerahnya, termasuk kita. Saat kita benar-benar percaya, kita akan mendapatkan anugerah untuk kita bisa mengerti tentang Tuhan, mengerti pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Saat dua orang buta ini memohon kesembuhan dari Tuhan, mereka itu tidak putus asa. Bahkan mereka itu mengikuti Tuhan dengan penuh semangat. Sambil berseru-seru loh mereka mengikuti Tuhan. Saya membayangkan ketika mereka mengikuti Tuhan, mereka terus berkata, "Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka berseru-seru dengan penuh antusias dan mereka percaya bahwa mujizat akan segera terjadi atas mereka. Mungkin pada awalnya sepertinya Tuhan Yesus itu tidak memperdulikan mereka.
Begitu Tuhan Yesus masuk, dua orang ini tanpa putus asa tetap mengikuti Tuhan. Sebenarnya pada saat itu kalau Tuhan mau, Tuhan bisa loh berhenti untuk sebentar saja menjamah orang ini. Tetapi itu tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin menguji iman mereka. Dan ternyata dua orang buta ini memiliki iman yang sangat kuat. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan itu harus menunggu dua orang buta ini? Memohon dulu baru disembuhkan. Karena selain Tuhan ingin menguji mereka, menguji iman mereka, Tuhan itu ingin memberikan pelajaran kepada dua orang buta ini, supaya ketika mereka sudah disembuhkan, mereka benar-benar bisa menghargai kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini seolah-olah Tuhan tidak peduli, Tuhan sepertinya membiarkan doa kita berlalu saja. Dan sepertinya Tuhan hanya membiarkan kita untuk terus memohon, dan memohon. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah putus asa, karena Tuhan masih mau memproses kita supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita bisa menghargai setiap jawaban doa yang akan Tuhan berikan atas hidup kita. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan seperti dua orang buta ini, dia memohon belas kasihan untuk kesembuhannya. Mungkin kita beda pergumulan kita. Percayai saja, tepat pada waktunya. Jawaban doa Tuhan itu pasti yang terbaik, tidak pernah lebih cepat ataupun terlambat. Dan mari kita akan lanjutkan ayat yang ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kata setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Ini menunjukkan bahwa pintu Tuhan Yesus itu selalu terbuka bagi siapa saja yang memohon dengan yakin dan tidak jemu-jemu. Apa yang dua orang buta ini lakukan dengan menyerbu masuk ke dalam rumah untuk mengikuti Tuhan Yesus, itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Dan di kesempatan itu juga Tuhan ingin melihat iman mereka dengan berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan dengan penuh keyakinan mereka berkata, "Aku percaya, kami percaya." Iman itu merupakan satu syarat utama untuk kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan. Tanpa iman, kita tidak akan begitu mudahnya mempercayai Tuhan. Dan iman itu timbul ketika kita benar-benar memiliki satu keintiman dengan Tuhan, ketika kita benar-benar memiliki waktu-waktu bersama Tuhan. Saya percaya jika itu terjadi, iman kita itu seperti dipupuk. Dari tunas akan bertumbuh menjadi pohon yang begitu besar, iman yang tidak tergoyahkan. Orang yang ingin menerima belas kasihan dari Tuhan harus percaya dengan yakin akan kuasanya Tuhan. Karena hanya anugerah Tuhan saja yang bisa menghasilkan iman untuk menarik suatu mujizat yang besar di dalam hidup kita. Jadi, tetap pupuk iman kita. Mungkin saat kita beriman, sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi percayalah, ketika iman itu terus kita pupuk, maka mujizat akan terjadi dalam waktu yang tidak pernah kita bayangkan. Semuanya pasti tepat pada waktunya. Ayat yang ke-29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu."
Penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka itu benar-benar dilakukan untuk menguatkan iman mereka yang sedang diuji dengan menunda waktu penyembuhan untuk orang buta ini. Jadi Tuhan tidak segera menyembuhkan pada saat itu. Tuhan membiarkan mereka berseru-seru dulu, supaya iman mereka semakin timbul, iman mereka semakin nyata, semakin kuat. Tuhan itu melakukan kesembuhan berdasarkan iman mereka. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Saat mereka minta untuk disembuhkan, Tuhan menanyakan iman mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Tuhan itu tidak bertanya tentang berapa kekayaan mereka, apakah mereka mampu membayarnya untuk penyembuhan mereka. Tapi yang Tuhan tanyakan adalah iman mereka. Kita melihat begitu pentingnya peran iman di dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami setiap mujizat Tuhan, percayai Tuhan, pupuk iman kita. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan iman mereka itu penting. Dengan kata, jika kamu percaya, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus akan diperlakukan menurut iman mereka, bukan menurut angan-angan atau keinginan atau pikiran atau pekerjaan mereka, tetapi sekali lagi menurut iman mereka. Ini artinya orang yang tidak percaya tidak akan bisa berharap akan dapat pertolongan dari Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya dan yakin pasti dapat segala pertolongan yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi iman kita harus kuat. Ayat yang ke-30, maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Apa sih tujuannya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan malah berpesan kepada mereka supaya tidak ada orang yang mengetahuinya? Sebenarnya tujuan Tuhan Yesus memberikan perintah ini untuk memberikan contoh kepada kita tentang suatu kerendahan hati. Dan Tuhan mau agar kita meneladaninya. Sekalipun pada saat itu Tuhan memiliki peran penting terhadap kesembuhan orang ini, tetapi Tuhan tetap saja menjadi sosok pribadi yang rendah hati. Dan kita harus belajar seperti Tuhan. Kita harus bisa menteladani apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan alasan yang kedua, mengapa Tuhan pada saat itu menitipkan pesan supaya jangan seorang pun mengetahui? Sebenarnya Tuhan melakukannya itu dengan hati-hati untuk melindungi dirinya sendiri. Karena semakin Tuhan diberitakan, pada saat itu para imam-imam Yahudi semakin gencar, semakin kuat untuk mereka mencelakai Tuhan. Dan Tuhan tahu waktunya belum tiba. Waktunya saat itu belum tiba. Makanya Tuhan begitu berhati-hati sampai tiba saatnya Tuhan harus kembali. Ayat yang ke-31. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Lah, sudah diberitahu jangan diketahui oleh siapapun, tetapi mereka malah memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sebenarnya ini baik, ini bagus, tetapi menurut saya ini sesuatu yang gegabah. Bukannya dengan suatu pertimbangan, tetapi mereka asal saja bicara. Ini sudah menunjukkan ketidaktaatan mereka. Walaupun maksud mereka tulus untuk memasyurkan nama Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan tetap saja itu tidak benar. Karena mereka sudah melawan perintah yang sudah diberikan Tuhan. Kalau memang mau memuliakan Allah, mau memuliakan Tuhan, ya kita harus pertimbangkan dulu apakah perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau melakukan banyak hal untuk Tuhan melalui pelayanan kita,
Benar-benar kita harus doakan, benar-benar kita harus gumulkan, benar-benar kita harus pertimbangkan apakah yang kita kerjakan itu nantinya sudah memuliakan Tuhan atau belum, jadi berkat atau tidak. Semuanya itu harus kita doakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini kita mau belajar apa sih? Yang pertama, tentang kasih Allah untuk manusia melalui tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia, dan tentunya ini berhubungan dengan iman manusia itu sendiri kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan tetapi manusia itu menolak, tetap saja tidak ketemu titik terangnya. Tetapi ketika Tuhan mau melakukan mukjizat besar atas orang itu, dan orang itu benar-benar mau untuk meyakini, untuk mengamini bahwa mukjizat itu akan terjadi, maka mukjizat itu akan terjadi. Tetapi kalau orang ini pun tidak mau mengonekkan imannya dengan kerinduan Tuhan untuk menolongnya, tidak akan pernah bertemu, tidak akan ada titik temunya. Dan saya percaya kalau itu sampai terjadi, dia akan terus bergumul untuk kesembuhan. Keselamatan yang diterima oleh manusia itu sebenarnya kasih menjadi dasar penyembuhan yang dialami oleh dua orang buta itu. Hanya dengan kasih Tuhan terhadap dua orang ini, maka Tuhan melaksanakan mukjizat kesembuhan atas kedua orang ini. Selain kasih yang menjadi dasar penyembuhan, terdapat juga hal yang lain yang penting, yaitu keteguhan iman kepada Tuhan. Keteguhan iman mereka inilah yang memungkinkan penyembuhan itu terjadi dalam diri mereka. Jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat, saya katakan, jangan bimbang, jangan ragu, dan jangan takut. Sebab jika kita memiliki iman yang teguh pada Tuhan, iman yang tidak tergoyahkan, benar-benar yakin kalau waktu Tuhanlah yang terbaik, maka saya percaya kasih dan anugerah Tuhanlah yang akan menyertai kita, tidak hanya untuk sekarang, untuk hari ini, tetapi untuk hari-hari kita ke depannya, sampai memutih rambut kita, sampai Tuhan panggil kita. Anugerah dan kasih Tuhan akan menyertai kita semuanya. Jadi, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah goyah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi kami. Waktu-Mu tidak akan pernah lebih cepat ataupun lambat, tetapi tepat pada waktunya Engkau akan memberikan pertolongan terbaik-Mu atas hidup kami. Jika saat ini Tuhan izinkan kami mengalami pergumulan, kami rindu Tuhan di dalam kesulitan kami ini, kami terus mengundang Engkau untuk ada di dalam hidup kami, karena kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap kami. Kami yang percaya, kami akan mengalami mukjizat terbesar. Kami yang percaya akan disembuhkan, kami akan disembuhkan saat ini juga. Kau akan pulihkan kehidupan kami, Kau akan pulihkan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.